Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngomong Ngeracau. Banyak teman-teman bertanya lah sebenarnya, ngapain Ngomong Ngeracau setelah Meda Podcast. Nah, alasanku udah podcast karena tidak ada hal yang unik ataupun yang asik ku bahas di Ngomong Ngeracau, karena maklum lah terlalu silent di Bangka Belitung nih, dan kebetulan banyak narasumber yang kami undang ternyata gagal, jujur. Pertama, waktu itu kami pengen bahas masalah Siju waktu itu, tapi ternyata narasumbernya pada takut, cuma tidak tahu takut apa. Nah, malam ini Ngomong Ngeracau, tim Ngomong Ngeracau kedatangan tamu-tamu anak-anak muda yang energik, yang penuh semangat. Dan yang paling menjadi perhatian adalah mereka adalah orang-orang yang menolak jembatan untuk jadi antara Palembang dan Bangka Belitung. Nah, kawan-kawan di sini terdiri ada Rizky di sebelahku. Rizky ini dari HMI. Kebetulan beliau saat ini menjabat ketua HMI Bangka Belitung. Di sini tidak mau HMI tapi beliau mau pribadi. Ada Anja yang aku kenal sebagai mahasiswa yang aktif di Jogja. Di Jogja kan? Di Jogja, di kampus apa ya? UIN, Pak. Oh, UIN. UIN apa itu UIN? Universitas Islam Negeri. Islam Negeri. Kuliah urusan apa? Komunikasi. Komunikasi. Oh, Islam. Mantap. Nah, sebelahku ada Orang lama. Dulu beliau kerja sama juga denganku. Dan malam ini sangat menarik bagi Ngomong Ngeracau membahas, karena mereka sempat melakukan webinar beberapa minggu yang lalu di bulan Agustus, membahas masalah kajian tentang kelayakannya perlu atau tidak jembatan Bangka Belitung dan Sumsel dilaksanakan, karena biaya cukup besar. Kalau kita melihat dari biaya 15 triliun kalau tidak salah, ya 15 triliun 15. Beli kerupuk Bangka Belitung ini tenggelam masih gua. Ngelebar. Beli kerupuk lah banyak tuh. Tapi kita tidak bicara masalah duit. Teman-teman di sini tidak bicara masalah duit, tapi bicara layak atau tidak dilakukan jembatan tadi. Aku mungkin memulai dari Anjal dulu. Anjal berapa tahun yang lalu sempat keras di media sosial bagiku menolak sama-sama dengan Aang lah. Aangnya cukup alot juga. Mereka melihat bahwa ada sesuatu yang harus dibahas sebelum jembatannya selesai. Kira-kira apa yang dibahas dulu kali? Banyak Bang sebenarnya. Banyak. Kita udah banyak. Siko dulu. Yang jelas saat ini kita tuh hanya perlu menagih janji. Menagih janji? Ya, pemerintah kita di Bangka Belitung ini terkait peningkatan ekonomi itu dulu. Oke, benar. Hanya fokus ke situ kalau aku sih. Sekarang ekonomi Bangka Belitung berapa ya? Tidak perlu kita ngomong apa. Misalkan kita tahu lah barang-barang yang diharapkan harga naik pada saat beliau jadi, dan ya macam itu lah Bang pokoknya. Janji politik lah. Janji politik beliau. Ya. Karena waktu itu sekarang kondisi perekonomian kita ambruk, ditambah lagi pandemi, tambah ambruk. Ya. Karena waktu itu tidak salah aku sebelum pandemi itu kisaran itu sekitar 3%. 2019. Di awal 2020 ini 1, sekian persen. Cukup benar-benar mukul. Oke. Menurut lo Anja sendiri, kenapa belum perlu? Tadi masalah bicara posisi ekonomi tadi ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tapi gini Bang, sebetulnya kenapa kita tuh terlihat tergesa-gesa kalau siap? Oh, tergesa-gesa aja. Tergesa-gesa. Jembatan Sumsel Babel ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya hampir mustahil kalau dilaksanakan begitu cepat Bang. Karena apa ya? Kita ini punya potensi loh. Pelabuhan kita banyak. Betul. Ya kan? Tapi itu apa pemerintah kita melihat ke situ dulu? Otomatis kalau kita melihat transportasi jembatan ini antara Palembang ke Bangka, artinya pelabuhan Lento mati. Ya, itu yang pertama. Dan juga pelabuhan-pelabuhan logistik ini kayak Belitung. Ya, betul. Selat. Sungai Selan. Dan ini yang rencananya ke arah Tubuali sana kan? Kemungkinan itu tidak akan dibangun lagi.
dan hanya akan menjadi legenda, Bang. Oh, Di sana pernah benar. terjadi pernah ada pelabuhan tempat berlabuh gitu kan. Kalau melihat dari sisi ekonomi, toko akan tutup. Ya. Ya, transportasi darat dari Mentok ke sini mati. Yang jelas kayak gitu. Itu, Bang. Dan yang jelas kayak masih belum begitu mendesak lah untuk pembangunan jembatan. Kenapa kita tidak menjadi negara kepulauan aja? Nah, itu tadi yang aku bahas. Ya, esensinya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kalau barang ini jadi, lah hilang namanya kepulauan. Itu. Ya. Tapi yang lebih jelas, Bang, sebetulnya memang ini omongan warung kopi sebetulnya aku dengan Bang Aang waktu itu. Waktu itu belum Rizky ketua HMI-nya. Oh. Waktu itu masih Suryadi. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol lah kami. Wah, ini jembatan Sumsel Babel banyak yang nolak, banyak, Bang. Awal. Dan memang mereka sampai hari ini. Sampai hari ini. Oh. Tapi kami harus ngomong kemana macam itu. Kami tidak tahu. Mungkin kayak gini, ya. Yang jadi permasalahannya adalah banyak orang-orang bilang pada saat Ika mengkritik, Ika harus ada landasan. Iya. Benar kan? Betul, Bang. Landasan. Betul. Kalau aku bilang memang harus penting. Betul. Analisa yang jelas. Nah, melihat dari hasil webinar kemarin, ada satu adegan yang sangat lucu bagiku. Nanti kita tayangkan hasil webinar antara di mana antara staf ahli dan anak buah kita bicara anak buah staf ahli asisten dan staf asisten itu berbeda pandangan. Ada berbeda pandangan. Menurut kamu itu mana ya? Jadi sebenarnya kalau nonton lucu sebenarnya. Jadi memang webinar tuh kita mulai jam 10, jam 9 gitu. Jam 9 lah prepare lah, jam 10-an mulai. Asistennya kebetulan belum bisa hadir, jadi stafnya yang diwakilkan. Staf pun menyatakan ya ini sebenarnya lucu. Ya secara keseluruhan perencanaan jembatan ini belum dikaji dan yang merencanakannya adalah Gubernur Bangka Belitung. Jadi hari ini kawan-kawan ada yang temakan bicara masalah program pusat bukan. Jadi kupu ini punya video bahwa hasil komunikasi Gubernur Bangka Belitung dengan Gubernur Sumsel. Ya. Nah, terus stafnya itu ngomong kayak gini, data itu belum masuk sama sekali di proyek strategis nasional, RW tingkat kabupaten kota, provinsi maupun apa. Jadi mereka pun sampai hari ini tidak terima data prastudi itu untuk dibahas apa, nanti tengok 3 jembatan nih gitu. Jadi kan memang lucu juga kalau kita lihat maksa barang ini. Benar kata Anja tadi, terlalu memaksakan kehendak sebenarnya. Kalau bicara dari asisten kuliner, asisten malah agak condong setuju. Ya secara pemerintahan dia harus mendukung programnya pemerintah. Sampai dia membahas bahwa program presiden ini cukup luar biasa. Luar biasa. Dimana dihajar dulu kata orang kan. Dia bicara tadi bicara tentang bagaimana lalu lintas itu paling ramai kalau jalan lagi lumpur kayak tanah liat, dia bilang gitu kan. Cuman aneh, bagiku aneh tadi. Dia tidak bertanya kayak anak buah. Tidak bertanya. Sebelum mau macam mana karena Pak disimak nanti kan di play video. Nanti kita satukan. Apa pendapatnya dari stafnya asisten dengan asisten tadi, karena ini jadi satu bukti. Karena kalau kita nak menyiarkan videonya Pak Gubernur ada ya, karena Pak Gubernur datang, hadir. Janji datang, hadir dalam webinar. 3 hari, 2 hari, tahu hilang. Hari ada beda lah. Setengah jam sebelum pagi itu dihubungi, setengah 8 pagi dihubungi, katanya berhalangan hadir. Karena mendadak. Kita minta ganti. Siapa yang bisa menggantikan? Tidak ada yang menggantikan, Bang. Terus yang Pak Haris tadi? Itu memang sudah diundang. Oh, udah diundang. Dia jadi yang undangan itu Gubernur Sumsel, Gubernur Babel, PUPR. Itu akademisi. Jadi biar nyambung. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Asisten karena beliau ada
keluar sebentar, nanti jam 10.30 beliau akan bergabung kembali. Jadi untuk sementara saya diminta untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana pembangunan jembatan Bangka Sumsel. Jadi di sini saya sampaikan bahwa mungkin saya sampaikan dulu kronologisnya ya. Kenapa bisa muncul agenda rencana pembangunan jembatan Sumsel Babel ini. Jadi itu muncul sejak Maret 2019 ketika ada pembicaraan lisan dengan Bapak Presiden sedang kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Nah, muncullah ide untuk jembatan itu. Kemudian ada kesepakatan Gubernur se-Sumatera dalam Piagam Memorandum of Rafflesia di Bengkulu, itu bulan Juli 2019, yang mendukung percepatan pembangunan jembatan Selat Bangka, yaitu Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung. Kemudian ada kesepakatan bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dan Gubernur Bangka Belitung, dan dilakukan rapat terbatas dengan Menteri PU. Waktu itu bulan Juli 2019. Nah, pada waktu itu dari hasil rapat itu, karena Provinsi Bangka Belitung sudah menyiapkan pra-FS tahun 2019. Jadi yang menyiapkan dokumen pra-FS adalah Bangka Belitung. Nah, dari dokumen itulah nanti disampaikan ke Kementerian PU. Terus terang, kami dari Provinsi Sumatera Selatan belum pernah melihat dokumen pra-FS-nya. Dan belum pernah dibicarakan bersama untuk dokumen pra-FS-nya. Tetapi ini kemudian disambut baik oleh pemerintah pusat, yaitu ketika di RPJMN itu sudah masuk di dalam proyek di program di RPJMN 2020-2024. Nah, pembahasan ini pun kami dari Sumsel dan Babel bersama-sama ke Bappenas, bersama-sama juga ke KPPIP, untuk ke Menteri PU, untuk dukungan studi awal. Jadi karena proyek ini adalah proyek besar, artinya tidak bisa kita langsung ya atau tidak, tetapi harus dilakukan kajian secara detail dan komprehensif. Karena kemampuan daerah, mungkin karena ini proyek besar, maka diambil alih oleh pemerintah pusat. Dari Kementerian PU kemudian dianggarkanlah untuk menyusun FS-nya. Nah, ini tahun ini sedang disusun feasibility study-nya. Kemarin kami melakukan FGD ya, laporan antara. Jadi kemarin kami melakukan dari Kementerian PU mengundang seluruh stakeholder Provinsi Sumsel dan Provinsi Bangka untuk bahas laporan antara rencana pembangunan jembatan Sumsel Babel ini. Ya, dari hasil kemarin, hasil paparan yang coba kami dapatkan, memang ada beberapa hal kesimpulan yang dapat ditarik dari prastudi kelayakan yang telah disusun oleh Provinsi Bangka Belitung, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aris ya. Bahwa hasil prastudi kelayakan ini menyatakan bahwa proyek jalur Bangka Belitung itu layak untuk dilanjutkan ke tahap studi kelayakan. Kemarin kan prastudi kelayakan untuk dinaikkan menjadi studi kelayakan. Kemudian ada 3 alternatif. Jadi belum dipilih sih sebenarnya alternatif mana yang terbaik. Jadi masih 3 alternatif. Bahkan di FS ditambah 1 alternatif lagi yang mendekatkan kepada KEK Tanjung Api-Api. Jadi ada 4 alternatif di dalam FS itu. Dan sudah dikaji masih secara umum oleh konsultan mengenai bagaimana kondisi existing dari 4 alternatif tersebut. Memang alternatif yang terpendek adalah alternatif ketiga yang tadi ya, antara Tanjung Setapak ya. Ya, Tanjung Tapak itu. Jadi itu progres yang sampai sekarang. Dan tadi mungkin saya klarifikasi, Pak Johari mengatakan bahwa proyek ini sudah masuk PSN.
saya klarifikasi bahwa proyek ini belum masuk proyek strategis nasional. Karena untuk Perpres yang nomor 3 ya, Perpres tentang PSN itu sedang dilakukan revisi. Di Perpres nomor 3 pun itu tidak ada untuk jembatan Bangka Belitung. Dan kami tadi bersurat juga dengan KPPIP untuk memasukkan ini menjadi PSN dengan Bangka Belitung. Tetapi masih perlu pembahasan panjang untuk menjadikan ini menjadi PSN. Jadi belum masuk PSN ya untuk proyek ini. Nah, latar belakang tadi itu kronologis inisiatif. Latar belakangnya adalah pertama kali bagaimana kita meningkatkan konektivitas antar wilayah, terutama antara Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kemudian koneksi antar wilayah yang handal untuk dampak ekonomi regional, kesejahteraan, pertumbuhan. Kemudian adanya potensi manfaat jembatan yaitu memperpendek jarak dan waktu antara Sumatera Selatan dan Bangka. Kemudian menjadi trigger perkembangan Pulau Bangka. Kemudian simbiosis mutualisme hubungan supply demand. Dan inisiasi Pemda Prof Bubble. Jadi inisiasi ini adalah inisiasi Pemda Prof Bubble. Kemudian prastudinya dilakukan oleh Provinsi Bangka Belitung. Yang tadi hasilnya sudah disampaikan. Jadi intinya memang bagaimana diharapkan dengan ada jembatan ini, bagaimana hubungan antar wilayah, hubungan ekonomi, hubungan sosial itu bisa terjalin dengan baik. Itu sebenarnya inti dari adanya pembangunan ini. Tetapi banyak yang harus disiapkan karena beberapa regulasi dokumen perencanaan yang ada seperti misalnya di nasional untuk dokumen perencanaan di RT/RWN itu belum masuk. Kemudian di RPJMN itu sudah masuk, di PSN belum masuk, di Rensra PUPR pun belum ada. Kemudian di Sumsel sendiri, di RT/RW provinsi belum masuk, di RPJMD juga tidak ada, di RT/RW Kabupaten Oki juga belum masuk, di RT/RW Kabupaten Banyuasin juga belum ada untuk rencana bubble. Nah, kalau memang ini nanti hasil FS-nya disepakati atau hasilnya dan disepakati oleh seluruh pihak bahwa ini adalah baik, maka ini akan dokumen perencanaan ini, kebetulan Provinsi Sumatera Selatan itu akan dilakukan peninjauan kembali untuk RT/RW itu di tahun 2021. Nah, kalau hasil FS yang dilakukan ini adalah visible dan memang ya ini kan untuk masyarakat ya, dan ini memang disepakati bersama, maka ini akan dimasukkan di dalam dokumen perencanaan. Jadi memang di dokumen perencanaan di Sumsel itu masih belum masuk untuk rencana pembangunan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ekologi. Dari sisi ekologi, saya bicara untuk wilayah Sumatera Selatan ya. Kebetulan bagian pesisir timur itu sebagian besar adalah kawasan hutan. Ada hutan Suaka Marga Satwa, ada hutan lindung, ada hutan produksi yang sudah punya konsesi. Konsesinya adalah HTI. Jadi, dan berdasarkan peta PIPIP, peta penunjukan indikatif hutan primer dan gambut, penundaan izin, itu sebagian masuk wilayah gambut. Kita tahu bahwa ya di sana sering sekali terjadi kebakaran kalau musim kemarau karena memang daerahnya gambut dan rawan kebakaran. Ini yang menjadi poin penting bagi kami adalah bagaimana mungkin secara teknologi bisa diatur, tetapi kan mungkin biaya akan tinggi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, jangan sampai ekosistem yang ada itu akan terganggu. Ini concern di Sumsel untuk masalah ekosistem sih ya, ekologinya. Untuk ekologi, karena memang wilayah pesisir timur Sumatera Selatan itu wilayahnya memang seperti itu. Wilayah gambut, rawa, kemudian juga sebagian adalah kawasan hutan. Jadi ini kemarin kami sampaikan kepada
konsultan, jadi jangan hanya menghitung FS itu hanya jembatan saja, tetapi harus melihat lebih luas lagi kawasan, dampak regionalnya seperti apa, dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan, dari sisi sosialnya, bagaimana sosial Sumsel dengan Bangka, apakah seperti apa gitu kan. Nah, jadi kita harapkan FS ini akan sangat komprehensif. Jadi itu memang dan arahan dari Kementerian juga diharapkan bahwa FS ini tidak hanya menghitung ekonomi, berapa biaya, teknologinya seperti apa dan apa, tetapi lebih kepada dampak regionalnya. Take and give-nya gimana? Ya, betul. Kami juga secara umum belum menghitung secara detail take and give dengan adanya jembatan ini. Karena kami juga data kami masih data terbatas ya. Dan kami juga ada KEK, ada rencana pembangunan pelabuhan laut dalam Tanjung Carat, bagaimana jembatan ini, apakah harus menyesuaikan, begitu kan. Nah itu banyak sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh Kementerian PU untuk melihat FS ini. Jadi sangat penting sekali informasi baik dari Bapak Ibu, kemudian dari Pemda, Sumsel dan Bangka untuk mendukung FS ini. Artinya FS itu bisa yes, bisa no. Kita harapkan ini berdasarkan science base ya, FS-nya. Jadi memang fair gitu ya hasilnya, apakah memang visible atau tidak. Kita harapkan seperti itu. Jadi kami masih mengikuti aja proses yang kami lakukan, yang sedang dilakukan oleh kementerian. Kita sumbang saran secara teknis, secara kebijakan, regulasi dan sebagainya kepada Kementerian PU. Dan nanti kan akan diadakan acara komunikasi lagi dengan konsultan dan sebagainya. Nah disitulah saatnya kita memberikan masukan dan sebagainya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembangunan jembatan Bangka Sumsel Bangka ya. Terima kasih. Sedangkan kalau kita nak buat bangun sesuatu itu pasti ada diskusi, ada forum. Kita nak buat rumah sama, Nak pergi sakit bini. bikin lemari misalnya, nak bikin lemari kan macam mana nak bentuk pada Nak pergi sakit tukang. Nak bisa tukang model kayak gini. Nah, yang aku dapat kabar, apakah betul? Uang rezeki nih. Apa betul diskusi itu belum ada? Nah, jadi gini Bang. Atau memang Ika merasa tidak pernah dari tahu sih, tapi tahu tapi dulu lah pernah diundang, tapi kada datang. Jadi gini Bang. HMI itu pernah diundang 2 kali Bang. Oke. Itu di Prastudi. Di Prastudi di tahun 2019 waktu itu. 2019. Ya, nah tamunya itu mahasiswanya cuma HMI Bang. Mahasiswa cuma Ya, HMI. di forum itu banyak kalangan yang sudah pro Bang. Pro untuk jembatan ini. Setuju. Ini apa namanya? Opini Iya. dari Rizky ya. Sudah setuju. Banyak yang setuju. Iya, banyak yang setuju. Yang setuju yang banyak. Contoh salah satu. Contoh salah satu warga apa itu kampung yang Sebagin, Oh yang sebagian. ketuanya Kades. Kades lah itu. Kades. Ya, Oke. itu terus berupaya untuk mendukung jembatan ini harus Jadi, dibangun cepat itu Bang. Harus cepat dibangun itu. Padahal pada waktu itu sebagian belum ditahu itu Iya. bukan jadi titik. Oh. Tadi aku melihat dari webinar penjelasan dari kawan-kawan, ternyata ada 4 titik. Iya, Yang ini iya. juga ditambah satu lagi pada saat FS. Pada FS muncul satu lagi opsi. Dan 4 ini juga belum dihitung sama sekali. Iya. Macam mana nak bangun barang nih kalau tidak ada Lucu ya. dari perencanaan itu kan yang menurut kawan-kawan yang dirisaukan tadi adalah banyak aspek yang terjadi. Ekonomi, ekologi yang jelas, sosial, budaya, apa dia? Yang jelas sih sumber daya alam, ya. Karena bagiku setelah melihat paparan dari, aku lebih terasa dengan jujur setelah melihat paparan tadi ya, aku lebih terasa hasil analisa stafnya asisten.
Benar. Karena dia membaca data. Nah, karena dia membaca data dan itu padahal baru dari konsultan, Iya. belum Betul. terjadi forum. Betul, betul. Di mana pada saat itu yang dijelaskan adalah lahan yang nanti akan dibuat itu sangat berbahaya Benar. untuk kawasan karena yang dilakukan kawasan Iya, APB kan kawasan hutan lindung, Iya. konservasi yang jelas. Iya. Intinya sih lahan gambut atau Gambut, dibilang iya. itu kan, dan itu rawan. Yang sering kebakaran siap kemarau. Tiap kemarau selalu bakar. Jadi bagiku bener apa beda orang Bangka Belitungnya yang motor. Hah? Kalau bicara ngotot dan ngotot sekarang kayak gini. Sorry sebelum izin, pada beberapa hari yang lalu Gubernur Bangka Belitung membuat statement di media bahwa DED-nya sudah ada. DED langsung naik. DED sudah selesai. Saya punya screenshot lengkap. DED sudah selesai. Kalau bicara ngotot tidak ngotot, bahkan hari ini datanya saja Sumsel belum diterima. Ya enggak? Prastudi sudah selesai. Studi kelayakan kita tidak tahu kapan ini dijalankan. Tiba-tiba DED sudah selesai. Tiba-tiba sudah tos sama Gubernur Sumsel. Titiknya sebagian selesai. Sedangkan 4 titik tadi belum dikaji, 4-4-nya belum dihitung. Kelak tos lain lah. Agak cukup. Karena masalahnya pakai masker tos. Jadi kan memang makanya kami hadir bukan dengan nolak. Sebenarnya bilang bicara nolak, kalau memang bagus kita Belitung, kenapa kita nolak? Iya. Betul sih. Cuma kan sayang di tengah pandemi kayak ini, anggaran yang besar, pasca pandemi, lagi banyak kan yang dipucat di Bangka nih. Oke, sorry. Kita bicara anggaran. Anggaran ini 15 triliun. Itu berasal dari APBN. APBN. Jadi tidak ada menggunakan anggaran APBD. APBD tidak ada. Jadi cuma hanya Prastudi kemarin menggunakan APBD 1 miliar. Ini pengajuan dari Babel. Iya, Prastudi kemarin. Oleh Prastudi kemarin bahwa ini benar-benar layak dia bilang itu kan. Iya. Ku pengen tahu kayak kawan-kawan. Seperti apa harusnya sebenarnya dari pihak Pemprov biar melakukan ini biar apa namanya, apakah layak atau tidak, apa yang sebenarnya yang harus dilakukan? Oke. Jadi gini Bang, kita itu masyarakat Babel itu rakyat jelata lah Bang. Oh, jangan tentu mungkin yang baca jadi Nah, jadi yang kita mau itu simple sebetulnya Bang. Oke. Yang pertama, setiap ada melakukan hal-hal yang untuk Bangka Belitung yang lebih baik itu transparan Bang. Diskusi ya. Diskusi harus transparan. Terus tentang misalkan dampak jabatan ini seperti apa, negatif, positif, harus transparan dibuka untuk masyarakat Bangka Belitung Bang. Nah saat ini masyarakat ini keresahan Bang, dari dampak sosial seperti apa belum pernah tahu. Terus dampak ekonomi ada yang bilang iya. bahwa ini nanti akan terjadi ya gitulah. ketika kriminal Iya, lebih tinggi. Nah, ini yang jelas kita masyarakat Bangka Belitung sangat prihatin terhadap pemerintah ini Bang. Khawatir. Jadi kita kebijakannya benar atau tidak? Iya, jadi kita rasa demokrasi kita ini sangat krisis Bang di Bangka Belitung. Itu yang kita rasakan saat ini. Nah, mungkin pemerintah saat ini masyarakat itu dianggap apa? Nggak tahu kita Bang dianggap apa. Apakah kita hanya sebagai penyuplai pengesuara? Suara Nah itu kan kita tahu Bang. Nanti harus ada apa politik demokrasi apa seperti itu, baru ada seperti itu. Kan baru belum baru cium tangan, nah, ini kan berbahaya Bang. Oke, kita bicara ini kan barang besar, 15 triliun. Kurasa ini proyek pertama kali terbesar di Bangka Belitung masih buat. Pertama kali. Betul kan? Pertama kali. Dan yang namanya membahas besar itu artinya kan harus melakukan berapa kali diskusi. Bener lagi? Bener? Untuk studi kelayakan, no? Kajian yang benar-benar pakem, dia punya patternnya. Oh ini jadi nih. Oh ini jadi nih. Artinya memang ini harus benar-benar berkali-kali berdiskusi. Dan diskusi ini tidak sama sekali dilakukan. Tidak dilakukan sama sekali. Yakin tidak pernah dilakukan. Kalaupun pernah dilakukan, kebetulan ya kami pernah melakukan. Jadi bulan Agustus tahun lalu. September. Iya, September. Kami pernah melakukan.
Oh, Jadi kami buka diskusi terbuka di alun-alun karena memang hari ini kami di alun. Waktu itu berapa banyak orang? alun, sorry, di Taman Sari. Taman Sari. Ya, lumayan ramai masa pada hari itu. Terbuka untuk umum itu. Terbuka untuk Terbuka umum untuk dan umum. di situ kita bisa melihat animo masyarakat kita dan ternyata memang banyak yang tidak setuju dengan perencanaan ini. Berapa banyak waktu itu? Kalau masa lebih dari 200-an, Mati, kami terbuka banyak. untuk umum, orang nongkrong warung kopi di pinggiran. Oh, dihitung lah Taman Sari, doang? ya, semua silakan. Ayo, Oke, mau oke. bertanya silakan, ini tempatnya, wadahnya. Kita kan butuh itu sebenarnya. Pemuda ini butuh wadah diskusinya, bukan hanya pada akhirnya kita ya berkomentar di media sosial, dibilang kawan cari muka lah, cari inilah, gitu. Nyari loka gue. Dan maka, Nyari panggung. jadi kan memang sampai hari dari diskusi itu sayang lah. Kalaupun ada ya mereka pada saat pemaparan prastudi kata Oh, prastudi. Iya. Seharusnya sebelum prastudi harusnya FGD dulu, Be. Iya, harusnya FGD Tahapan dulu. kayak gitu kan? Layaknya Diskusi. begitu. Layak atau jadi FGD dulu berapa kali, baru kita lakukan ke Jadi masyarakat ini tahu, Iya, udah kaget Bang. ya. Masyarakat kita ini kaget. Kok Benar. tiba-tiba loh? Ada jembatan ya menghubung ke Iya. Palembang. Sepilih-pilih, nah, Kapan ya perencanaan? Benar. Sempat beberapa bulan yang lalu ada orang share jembatan video jembatan. Kok sempat Iya. makan tuh. Udah mulai itu gua. Rupekan. Banyak ya yang nanya. Banyak. Saking pengen didorong bahwa sudahlah terima aja macam itu Bang. Iya. Men perkiraan gua, Iya. menurut pendapatku, Iya. ini biar lah, enggak usah banyak bunyi lah Kak macam itu. Lah jadi nih barangnya. Kira-kira. Apa pergi ya? Apa gitu Kak? Itu yang terjadi sekarang. Enggak baca lagi nolak kan? Oke, menarik bagiku. Siko enak aku tanyakan. Kawan-kawan di legislatif tahu Tahu Bang. apa penangkapan mereka? Kalau kemarin hasil dari HMI zaman Ahmad sebelum dia Di zaman apa? ada Dua tahun berapa itu? 2019 baru. 2019. 2019 kemarin Oh, jadi bukan ganti presiden lah ini dulu. Jadi ketua ini. Iya, jadi waktu itu ngobrol dengan ketua DPRD langsung. Oh, Didit. Dukung saja. Didit. Iya. Alasannya yang mendukung? Tidak deh Bang, jadi macam ini. Itu kan kita ini sesuai dengan program nawacita Pak Jokowi. Simpel jawabannya. Udah sinkron tapi, Bon. Sebetulnya Kalau bicara nawacitanya Pak Jokowi, Hmm. di sisi lain RT RW pun juga belum dibentuk. Ah. Di Perpres Perpres ini belum ada perencanaan. belum sama ada sekali. perencanaan sama sekali. bentar, Dan itu harus direvisi. RPJMN sudah masuk, tapi dari program strategis nasional belum masuk, Badan Perencanaan Nasional baru mau diusulkan. Oh. Nah ini ya Hanya sesimpel itu jawabannya. Iya. Dan ada chat. Kalau tidak salah waktu itu aku telepon juga sih beliau. Oh, di Kalau telepon. aku tidak salah. Oh, tapi sesimpel itu dia. Jadi tidak berusaha untuk lah kita kelak kumpul-kumpul atau gimana? Ini kan demi kebaikan Bangka Belitung. Oh, jadi jurang Ya, sorry. lebih baik kita Sorry, jadi legislatifnya bela sampai ya. terus kita tanya untuk Logikaku, seorang bertanya, orang-orang bertanya, masyarakat bertanya, harusnya kan diakomodir. Kalau secara elegan kita artinya kan, ayolah, karena jangan kita personal, kalau Iya. dengan Aam, Iya. dengan Anja, kalau dengan tapi Rizky misalnya kan. Tapi kan kita harus forum harus tahu, karena ini bicaranya pembangunan yang akan dinikmati, akan dirasakan efeknya, Betul. baik itu baik atau buruknya. Nah, oke lah kita sudah bicara. Artinya ini mewakil ketua legislatif DPRD Provinsi Bangka Belitung cuma hanya berkata seperti itu. Tadi dari stafnya asisten menyatakan bahwa banyak hal-hal yang harus dipikirkan, terutama masalah kawasan ya. Karena hal-hal yang dibuat di situ tadi ada masuk kawasan suaka, ada hutan lindung tadi ya, lahan gambut yang dimana yang dimana itu rawan untuk dilakukan. Nah, dari untuk Bangka Belitung sendiri, ini nyambungnya ke sebagian, no? sebagian Tanjung Tapa, Tanjung Ketapang. Tanjung Tapan, Pak. Dan dari pihak Pemprov itu berhadir loh studinya mereka bahwa masuknya di daerah apa ya, kawasan itu seperti apa, kontur tanahnya macam mana, itu hadir loh disampaikan. Belum ada. Sama sekali loh tadi. Ini belum ada disampaikan, tapi mungkin kajian mereka hadir mungkin. Oke. Kajian mereka sudah ada mungkin. Tapi pada saat pemaparan prastudi Bayo, ku nanya tinggi gelombang dan kecepatan angin karena ini penting, Ya, panjang benar. 13 km. Mereka tidak bisa menjawab, masih dikaji bahasanya seperti itu.
Lagi dikaji. Bahasa Bulan dikaji. kapan tuh, Ang? Agustus, bulan tahun kemarin lah. Tahun kemarin Agustus. Berapa ya Agustus? Terus janji mereka? Juli atau Agustus gitu. Janji mereka? Janji mereka studi kelayakan, tapi studi kelayakan juga kita nggak tahu sampai sekarang kapan dilaksanakan. Anggarannya sudah, kalau ku cek di LPSI PUPR nasional, anggarannya itu sudah ada 3 miliar dikeluarkan oleh APBN dari Kementerian PUPR untuk melaksanakan studi kelayakan di November 2019 kemarin keluar. Konsultan siapa itu? Kurang baca juga pemenangnya siapa. Pemenang siapa yang tahu? Pemenang siapa? Tapi kan dari November sampai dengan hari ini kita tidak melihat adanya progres di tengah masyarakat hari ini terjadi prastudi itu. Ya. Tiba-tiba jelegur kayak. Tiba-tiba cegur Masalah nih kayak gubernur. Tos. Jadi barangnya disebagian. Datang kirim dia mau rupiah-rupiah tiba-tiba sore-sore muncul berita. Dia muncul tos. Disebagian barangnya kan lah selesai barangnya. Jadi dari 4 dulu kan pernah sebelum disebagian di mana sih? Sebagian Tanjung Pura dan ada sih lagi Tanjung Ular apa gitu. Muncul lah dia Bangka ada Tengah, Bangka Barat dengan Bangka Tengah satu lagi Tanjung ini apa sebagian dari kabupaten-kabupaten itu sendiri ada jauh karena memang jauh sampai ada yang 20-an kilometer, ada yang dia 21 kilometer, ada yang hampir 15 ke atas kayak gitu. Oh jadi untuk sementara kenapa dipilih sebagian karena lebih pendek. Terdekat 13,5 13,5 mereka. Cuman belum dianalisa. Ya, tapi itu laut lepas, kedalaman laut yang sangat lumayan. Oh. Artinya aku bingung juga karena dari pihak Sumsel sudah memberikan gambaran bahwa efek-efek yang terjadi di daerah sekitar. Ada tadi hutan suaka, hutan lindung, terus gambut. Sedangkan di kita ini tidak tahu. Ya. Entah kawasan Tidak disampaikan, Pak. tidak disampaikan tuh. Itu yang kita tidak tahu tuh. Masyarakat juga, ya macam mana kita tidak tahu kan? Dibilang oleh pemimpin kita layak lah. Cuma tuh bayar. Kita baca apa? Kita ini orang kecil. Ya, turun oleh pemerintah, cuma tuh kira-kira. Kawanku, lah cek ikan ngelawan pemerintahnya, kita kan melawan, cek kita minta informasi yang benar ke pemerintah kan. Karena dampaknya, Bang, Dampak akan ke masyarakat. lah pasti deh, pasti. Kepemimpinan kepala daerah itu hanya 5 tahun. Benar. Kalau dia periode 10 tahun, Benar. dia selesai. Mana hidup? Oh, dia selesai. Masyarakat dia semua hidup, Bang. Yang ngerasa. Anak cucu, cicit, terus tuh. Betul. Nah, bukan berarti memang kita ini tidak terima, bukan. Ya. Seharusnya yang akan merasakan dampaknya ini loh, yang lebih tahu seharusnya. Terutama masyarakat. Iya, tapi kita kan tidak mungkin juga mengumpulkan 1 juta lebih masyarakat kita nih. Karena keterbatasan. Ya, tidak mungkin lah gubernur atau siapapun tampil. Kita ini setuju kan? Tidak mungkin Iya. macam itu, Pak. Makanya dilakukan FGD. Ya, FGD pun juga harusnya diundang seluruh stakeholder. stakeholder, Ada akademisi dan segala macam apa yang namanya? mewakili masyarakat. Iya, lah. mewakili masyarakat. Karena kan masyarakat kita ini mohon maaf, ada yang sekolah, ada yang enggak kan, ada yang setiap hari gawe cuma di kebun, bahkan nggak tahu berita di koran, nggak tahu di TV, Iya. nggak tahu ya, hanya untuk mencukupi makan, baik. Betul. Nah, pada saat nanti ini mungkin kedampak lah. Ya, benar. Nah, aku pengen tahu dampak negatif. Kita nanti bicara positif lah. Kan? Dampak negatif yang paling signifikan apa yang menurut Anda? Yang jelas, Bang, kita ini belum mampu bersaing secara nasional produk-produk kita ini, Bang. Terutama untuk UMKM. Nah, kalau seandainya nanti ada produk-produk barang dari Sumatera, ini kan nyebrang nih. Ya. Jakarta pasti lewat Lampung. Oke. Udah, dari ujung Aceh sampai ini kan Sumatera ya, Bang. Iya. Tetap ke kapal nih. Iya. Barang ini masuk. Wah. Diserang nih barang kita. Kan lewat darat lah, darat banyak barang masuk kan. Sementara kita belum mampu bersaing harga. Barang kita juga masih banyak dari luar. Kalau produk-produk makanan kita dan segala macam. Itu yang aku bingung doang. Jadi kalau seandainya kita yang mempersiapkan pasar untuk kita sendiri nih. Kita lah yang buka pasar, kita lah yang beli ya. Orang datang kirim ke Babel, pasti laku. Pulang ke sana, apa yang dibawa orang dari kita? Apa produk unggulan kita gitu loh? Apa kita cuma berjual saham putih? Udah ada, Bang? Harga 40 ribu. Jual ikan asin. Di tiap pesisir sana ada Tapi ikan kan asin. kritek. Kritek.
bersaing nggak secara nasional, maksudku macam tuh kan. Nah kalau seandainya, tapi bukannya pesimis. ya bukan berarti pesimis, maksudku ini akan menjadi salah satu dampak negatif ketidakmampuan kita dalam mempersiapkan lebih awal. Di sisi lain inflasi kita naik. Itu. Implikasi kita kenapa kita naik karena banyak barang impor, Iya. beras, ayam segala macam. Gua kadang-kadang bingung juga posisi di Bangka Belitung ini. Beras kita habis sawah. Program sawah dari Presiden Jokowi. Setauku sampai detik ini yang dibuka lahan tuh persentase paling kecil yang di Masih amburadul lah. Oh, jadi artinya lahan itu udah dibuka luas, tapi masih banyak yang belum dilakukan oleh Iya, petani. belum digarap. Udah paham lah apa masalahnya di Iya, mana. iya. Karena aku pernah berangkat ke satu Pulau Lepar. Mhm. Safarinya gitu Bengkalai, traktornya gitu Bengkalai. Tahun-tahun berapa tahun yang lalu, udah tahu kalau tahun-tahun sekarang. Artinya maksudku, kenapa sebab kita tidak banyak bersaing Iya. itu? Apakah kita nilai terbiasa nyaman dengan memakai produk orang lain atau gimana nih? Itu dampak yang tadi untuk UMKM. Iya. Dampak yang lain ya. Setelah itu ya itu UMKM. Kemudian bang, tenaga sumber daya manusia kita bang. Oke. Oh kita nih pulau terpencil, katakanlah waktu Iya. seperti itu. Dan kita ini hanya tahu Bangka Palembang, Bangka Jakarta lah sejauh-jauh kan. Iya. Nyebrang dulu sebelum ada pesawat. Setahu kok kita ini nyebrang lewat kapal laut. Oh dah. SDM kita ini sekolah keluar. Unsri target utama. Iya. UI, apa? UNJ lah. Iya. Cuma tuh ada nyebrang. Nah sementara perguruan tinggi unggulan kita ini belum ada di Babel. Nah, apa kira-kira yang akan membuat orang tertarik, mahasiswa luar itu tertarik masuk ke Babel ini apa? UBB sendiri signifikan nggak waktu itu? Waktu ya sekarang, kalau ku lihat sih masih presentasi mahasiswa luar itu, Cita sih. udah bisa menghitung bang. Ya. Yang jelas, Nanti kita tanya kayak itu. rektor. Yang jelas SDM kita ini belum mampu bersaing dengan orang luar bang. Ngapa sekarang masih terhambat orang luar sana yang datang ke kita? Karena nyebrang, mahal biaya lah. Orang kan nggak tahu langsung kan. Iya. Oh, ayolah ke Bangka, misal dari pesawat dari Jakarta gitu 500. Nah, dengan ada jembatan, apakah itu bisa mengurangi kos? Akses itu akan lebih mudah, bang. Aksesnya akan lebih mudah. Iya. Kalau misalkan kita naik mobil, pada Oke. rental mobil. Oh, kita orang 8, sumbangan 200.000 per orang. Iya. Kita pacak pulang balik bang, Bangka Palembang. Betul. Pada? Berarti kan lebih mudah, berarti kan? Ya. Dan itu nantinya akan lebih, bukan berarti kita nolak, bukan. Yang jelas aku katakan di sini, SDM kita ini belum mampu bersaing dengan orang luar. Mereka di luar sana itulah sering kelaparan bang. Jadi macam mana pun, apapun mereka lakukan untuk mencari makan. Yang kita ini kadang-kadang, ya bersyukur kita di Bangka deh. Warung kopi, kita sampai jam 11 siang namanya. Kita ada yang namanya semiskin-miskin kita, mohon maaf bang. Iya. Di luar sana, orang miskin sepeda gitu deh bang. Di Bangka nih, Motor. semiskin-miskin orang, Motor. segubuk-gubuk rumah, sikok motor di rumah. Bener. Kalau dia ada anak bini 2 motor, Bener. anak bini kayak antar jemput anak sekolah, Pak Abu Gabi, Benar. 2 motor. Tidak baca di bulan, boleh kita cek kalau Ya, perlu. standarisasi kemiskinan di Bangka Belitung ini memang agak berbeda. Agak berbeda. Ini sempat dikaji juga di kawan-kawan di BPS pada saat mereka justru mendata bahwa orang-orang miskin di Bangka Belitung itu standarisasi ternyata berbeda gitu keluar. Nah, apa Ki kira-kira menurut Anda apa Ki yang menjadi kekhawatiran kan? Dampak negatif, Pak? Kalau kusio dampak negatif pertama itu tadi jauh beda dari Anja sebenarnya, bahwa memang kita belum bisa bersaing. Kalau hari ini pemerintah kita bicara menjual pariwisata, jadi bahasa kan kayak gini sekarang nih, orang segar berpariwisata ke Bangka Belitung mudah, datang ke Bangka Belitung tapi kita masih melihat sendiri pariwisata kita yang beradul, WC biaya jorok kadang, ibaratkan ayah duduk sebentar di pondok bayar 50.000 kan ayah. Mulai curhat kawan. Kalau pariwisata biaya yang beradul hari ini apa yang dijual ya Pak? Yang lucu lagi pariwisata digembor-gemborkan, tambangnya lebih gila. Tambang lebih ya. Percaya nggak kau? Aku sudah mensurvei dari seluruh pantai dia ada di Bangka di Indonesia ini, cuman hanya Bangka Belitung yang punya ciri khas berlumpur. Berlumpur. Ya.
Nah, untuk Kak sendiri, apakah setuju tak kira-kira Mas dapat negatif mungkin di transportasi kali ya mungkin no? Pelabuhan kita pajak mati. Sepakat tak kira-kira ya? Ya, karena di situ ada UMKM-nya Bang. Benar. Di sekitaran pelabuhan itu. Tukang kuli panggul. Pasti akan mati Bang. Karena pelabuhan ini yang kalau dibangun itu harus dibangun secara nasional. Ini. Nah terus, ku khawatir Bang. Kita khawatir karena kawan-kawan HMI ini di daerah merasakan dampaknya langsung di masyarakat Bang. Jadi, ku khawatir adalah pemerintah ini meningkatkan ekonomi terus menerus, tetapi mengabaikan kemanusiaan ini yang terjadi. Iya. Nah, ini adalah slogan kapitalisme, mengabaikan kemanusiaan, tapi lebih dahulukan ekonomi. Bahaya ini Bang. Nah, indikasinya adalah pemerintah sekarang di Bangka Belitung ini menerapkan kapitalis di Bangka Belitung ini Bang. Yang lucu sendiri, kalau dia bicara ekonomi kita juga malah drop. Iya. Logika aku memang kadang-kadang aku lagi masih berpikir juga, apa sih yang sebenarnya mereka cara meningkatkan perekonomian dalam jangka waktu dekat ini? Sampai detik ini karet murah. Sawit mungkin agak mendingan. Sawit mulai. Itu pun juga sawit kebanyakan juga ya orang-orang yang bukan orang Bangka kebanyakan yang punya perusahaan. Ya jelas kawan-kawan gitu lah. Yang jelas harapan kawan-kawan sebetulnya untuk kedepannya apa sih? Karena yang ku tangkap pada saat ini malam ini kita bicara sebetulnya kawan-kawan pun juga masih ada celah untuk menerima. Iya. Bener kan? Jadi kawan-kawan ini bukan menolak secara 100% bulat dah. Kita waras lah gitu. Kalau Benar. Agi memang untuk Bangka Belitung memang benar kata untuk ekonomi, silahkan. Tapi kajiannya mana? Karena memang pada saat diskusi dulu kami laksanakan hadir orang Bapeda. Jadi waktu di Taman Sari kami tanya lah, analisa terhadap ekonomi kita seperti apa? Mereka belum bisa menjawab, mereka belum punya analisa. Ini baru tahap perencanaan, itu bahasa. Baru kalau bahasa kita itu bahasa warung kopi aja ditanya. Jadi kan nggak jelas dulu. Kasihan juga akhirnya masyarakat yang kena dampak. Kalau bicara tadi negatif juga salah satu. Jadi aku pernah ngobrol ke orang-orang travel. Jadi ya mereka merasa kalau ada jembatan mati. Wisatawan dari Jakarta, naik travel dari Jakarta, bis Bondong, teng Palembang, teng ke Bangka, langsung pulang lagi. Ngapain gue travel di Bangka? Ngelatih badanku kayak. Itu target kalau di Palembang, Iya, kalau di Palembang enak, mereka menerima transit. Padahal sekarang ku lebih nikmat loh, jujur ya, semenjak tol Palembang Lampung hanya 4 jam, ku merasa nikmat jujur ya. Karena di sisi lain ada kenikmatan sendiri pada saat kita inilah aku bilang keunggulan kita di pulau itu pada saat kita mengadakan touring itu menjadi satu istilah pengalaman yang cukup berharga. Tapi kalau lah banyak jembatan pun sendiri pun juga dibangunnya di Oki. Kalau Oki pun dari Oki ke Palembang berapa jam? 4 sampai 5 jam. Tuh. Paling cepat tuh. Paling cepat tuh. Dan jalan di sana pun kalau hitung-hitungan waktu, Pangkal Pinang sebagian 3 jam dengan jalan santai standar 70-80. 3 jam. Jembatan 15 menit. Dari Tanjung Tapak ke Palembang kota 4 sampai 5 jam, itu 5 sampai 3 8 jam. Sama kayak Babula. Itu hitungan jalan mulus tuh Bang. Ya, jalan mulus. Kalau artinya begini ya, kan kalau misalnya menjadi begal di jalan. Ya. Artinya kalau sekarang pun dilakukan dengan itu juga normal juga sampai kan. Iya. Dengan kapal yang ada dari Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian itu 3 jam. Paling lama 3 jam. Paling lama 3 jam. Terus dari Palembang ke Tanjung Api-Api itu sejam setengah, 2 jam. 2 jam lah. 2 jam lah, Paling lama. Sama hitungan. Dari mentok ke sini 3 jam. 8 jam. Jadi gune juga. Tapi kawan-kawan tidak, sekali lagi aku tekankan di sini kawan-kawan juga tidak 100% menolak. Artinya kita pengen terbuka sih. Ya, kawan-kawan kepengen di sini kepengen bahwa sebenarnya seperti apa sih kajian yang Kak lakukan? Transparan. Sebenarnya sudah lah ngakal ya. Jangan maksa, Pak. Jangan maksa. Karena di sisi lain juga dari pihak Palembang pun Sumatera Selatan pun juga mereka juga belum menetapkan anggaran untuk kajian. Sedangkan di kita sudah. Artinya kan ini juga sebenarnya tahapan juga ini akan lama juga. Di kita pun berprastudi, studi kayak kan dari kabar sampai sekarang. Betul.
Betul. Jadi tapi surat itu lagi kita masukin pada apa? oh, Pengajuan kita minta bukti hasil studi kelayakan itu. Oh, Sudah sebenarnya? ada respon sampai sekarang. sampai detik Tidak, ini. kita menghubungi tidak ada respon. Belum. Bagaimana caranya? Saling lempar, Bang. Jadi bagaimana cara baca ini? Baca apa kita ke KI ini, Bang? Tahu. Laporkan ini, Bang. Bagaimana cerita? Ini keterbukaan informasi publik loh, kebutuhan kita. Betul. Duit negara nih, Bang. Duit kita. Kami harus tahu dong. Kecuali kalau duit IKA kagak mau nak. Enggak ada masalah intinya. Tapi gitu. perlu juga kalau kita buat somasi lah. boleh. Kawan-kawan sih berharap sih gini, bahwa jangan sampai paradigma yang kawan-kawan bangun ini menjadi celah bagi kawan-kawan mungkin di sisi yang lain. Iya, Bang. Yang mungkin yang ngepro bahwa IKA nih jangan-jangan Ade udang di balik itu, Bang. minta AP. Karena esensinya pada satu pergerakan yang berbeda pandangan di Bangka Belitung ini mungkin agak sedikit sulit. Susah untuk didapatkan orang-orang yang seperti Jemke IKA ini. Gue berharap sih tujuan IKA ini adalah meminta transparan dari pemerintah. Betul kan? Kita nih pengennya bubble ini maju, Bang. Oh iya pasti, Bang. Kita pengen bubble ini maju, bersih dari segala persoalan yang namanya makan uang rakyat, Iya. namanya memanfaatkan jabatan dan segala. Kita pengen pure. Kita pengen eksekutif, yudikatif dan legislatif kita tuh betul-betul mengabdi kepada rakyat. Bubble ini kasihan, Bang. Pulau kecil, jarang diperhatikan dari pusat. PAD Pejabat DPC terus. Sampai nak jadi pemimpin itu dorong-dorongan, Bang. Dak di layak. Oh, kuning rasa tidak mampu, dak di duit, dak baca lagi. Jadi main dorong-dorongan. Nah, ketika jadi pun ya yang dorongan. bingung kita kan. Punya agak sedikit bingung ya. Kita ini kan terkenal dengan hasil timah yang cukup melimpah. Ada kalau dipikir-pikir masyarakat kita berapa banyak sih? 14 juta. Berapa? 14 juta. 14 juta. Nggak salah kok. 14 juta sekian hari ini kayak gitu. Ada dengan pendapatan tambang yang di mana tambang timah ini apa namanya sebetulnya jadi produksi negara kita ya. Tapi kok masih ada defisit itu loh. Ini akan jadi suatu pertanyaan bagiku. Pertanyaan besar, Bang. Jangan pertanyaan. Jadi barang ini kemana itu? Jadi memang harapan kami ya sebelum ngurusin jembatan nih, Bang, banyak PR lagi pemerintah. Allah, saham naik dulu, Bos. Pariwisata, pertanian, Oh. tambang, termasuk kasus Cijujuk ya, diberesin dulu, lalu ngurusin jembatan. Termasuk pas kampanye awal itu, Bang. Oh iya, 10 program unggulan. Ah, iya. Bubble berkah. Ya, ini Selesai. artinya kita mengkritik pemerintah ya, bukan Iya. personal. Kita bukan, kita pengen kebijakan yang full. Aku tekankan buat penonton. Jadi kawan-kawan yang berada di sini, Rizky, Anja, AA, sebenarnya tidak menutup diri apabila terjadi satu transparan yang baik dari pemerintah dan mereka juga bisa kembali mereka itu dukung untuk jembatan. Harapan nih Kak, aku pengen dari Anglo, apa harapan Ya. untuk kita bicara jembatan? Kalau bicara jembatan sih harapannya kalau sekarang nanti dulu lah, pikiran yang lain dulu, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru, meskipun memang bikin jembatan bukan bikin pempek kata kawanku. Jadi memang 2024 berterrealisasi. Lakukan kajian terlebih dahulu, lebih mendalam. Kajiannya terbuka, lebih jelas lah, jangan menggunakan prastudi, menggunakan survei pun menggunakan WhatsApp yang menggunakan Google Dokumen. Kubay pribadi baca ngisi 10 kali ya. Jadi harapan situ. Jadi jangan tergesa-gesa lah untuk pemerintah kita, perhatikan sektor-sektor lain yang lebih penting, perhatikan sektor-sektor unggulan kita lah. Kita selama ini selalu mempromosikan pariwisata kita. Pariwisata kita terkenal masalah, terkenal lagi tinggal kita nge-upgrade kayak mana kayak. Pariwisata kita, tambang kita dibenahi dulu lebih baik lagi, jangan sampai nantinya ketika ada jembatan ini malah orang datang ke Bangka malah lagi nambang lagi kayak gitu. Banyak penambangan, SDA, sumber daya alam kita dibawa keluar, kita tidak makan apa lah. Yang sekarang ini pun juga dibawa keluar terus. Kasihan rakyat lah juga ibaratnya hari ini. Aang lah ngasih tahu harapan aku. Kepengen dari Rizky nih sebagai anak muda dan mahasiswa, kira-kira harapannya? Harapan kita simpel aja, Bang. Libatkan stakeholder yang ada, Terutama mahasiswa. mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, terutama pemuda. Itu aja kita minta. Transparansi yang ada di
masalah jabatan Sumsel Babel ini. Jadi SJRT ya tidak 100% menolak intinya. Gitu ya. Oke, aku kembali ke Anja nih, ya. Kira-kira harapan teh sendiri? Sikok Bang. Apa itu? Ada kan FGD. Oh, ya, FGD ya. Selesai ya. Dan itu tidak sekali ya. Ya, yang sekali. Artinya biar FGD ini benar-benar dirasakan dampak negatif besar, apa yang positif yang besar. Karena lagi-lagi semoga semua masyarakat Babel lihat video kita ya, Iya. Pak. Kita ini betul-betul peduli dengan masyarakat. Iya. Nah, karena apa? Kita di masyarakat bagian itu. Ya mudah-mudahan mereka yang duduk di atas sana itu sadar bahwa mereka tuh bagian dari itu. Iya. Mereka tidak tahu anak-anak mereka nanti akan merasakan dampaknya ini kalau seandainya tidak tepat jam itu ya. Benar-benar. Jadi baca difasilitasi mungkin ke HMI ya atau kayak gimana? Siap. Untuk yang keberapa kali? Karena kemarin sempat diundang juga beliau mangkir. Ya. Mangkir atau gimana jadi? Gitu Sibuk. Bang. Ya namanya gubernur memang Ilmu bayangan. agak sibuk. Ya mungkin dalam waktu dekat mungkin kawan-kawan gua harap mencoba untuk mensurati lagi, meminta secara baik-baik. Kan biasanya adat orang Melayu kan kayak gitu. Iya. Meminta baik-baik agar bahwa ini menjadi satu hal yang bermanfaat, karena macam mana pun pembelajaran pemimpin itu ya cerminan dari untuk pembelajaran untuk kita Iya. yang muda-muda nih. Ada maklum lah kita ini agak muda, agak semangat lagi. Karena tidak tahu kalau kita jadi apa ya kan? Ya betul. Bang, Siko lagi Bang. Apa itu? Wah, jadi apa ya? HMI siap menjadi wadah untuk FGD ini Bang. Oh siap. Perkiraan kira-kira kawan-kawan meminta kawan dari pemerintah kita untuk FGD kapan? Kalau bisa secepatnya Bang. Cepat lah. Ya, itu bukan jangan cuma sekali, kita harap setiap prosesnya itu disampaikan kepada publik. Iya, iya. Jangan tiba-tiba ketos lah. Ya, betul. Oh, Datang nggak tahu kapan, no? Oh, datang ke kapan? Coba ada. Sampai ke masa publik kan. Bukan coba ada pasti ramai kawan-kawan. Oke lah, kawan-kawan ya, adik-adik semua. Intinya malam ini kami berdiskusi bahwa menyatakan bahwa kawan-kawan yang dilihat oleh orang lain bahwa mereka ini tidak pro, sebenarnya bukan. Jadi mereka ini berharap bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan untuk kepentingan publik harus dipaparkan semuanya. Sampai ibarat katanya jinak beli belacan untuk makan pun juga tidak tahu. Karena tidak cukup dengan konsultan. Benar tak? Konsultan kemarin yang melakukan Pridimensi. dimensi. Ya, mungkin nanti bisa diajak. Iya. Konsultan penting kan? Konsultan prastudi itu pridimensi. Jadi kan konsultannya beda-beda loh. Oh, konsultan beda-beda. Beda-beda. Studi kelayakannya beda lagi, dia beda lagi. Oke. Nah, studi kelayakan kita tidak tahu siapa yang dapat kemarin, tapi di LPSE PUPR lah di. Oh, PPR lah deh. Nah, di anggaran nanti kan. Oh, di anggaran. Nah, cuman pelaksanaannya tidak tahu kapan. Konsultan sampai detik ini lagi berjalan. Lagi berjalan, harusnya masih berjalan karena rata-rata biasa 6 bulan pelaksanaan. Ya boleh nanti kawan-kawan pikir di jembatan semua aspek di diundang, baik itu pemikir masalah UKM, ada bicara masalah sosial, masalah budaya. Jadi jangan PNSB ya kayak kemarin. Jangan PNS semua. Jangan PNS anak buah kita tahu ya. Karena mereka siap awak lah Bang. Enggak kita. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberikan satu gambaran bahwa berdemokrasi di dalam Bangka Belitung ini dibutuhkan. Jangan sampai gara-gara pejabat merasa dia punya kuasa, dia semena-mena dengan kita. Mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Menambahi juga Bang. Apa itu? Sebelum minta maaf ke pemerintah daerah, ya kalau kami agak jurus-jurus nakal-nakal dikit, nama kita pemuda. Enggak benar. Enggak kalau tadi juga ada seruan. Iya. Ada. Karena agak jurus-jurus nakal-nakal selama obrolan kita ini kami minta maaf. Iya. Nama juga pemuda. Ya, intinya seperti ini. Ada banyak orang-orang yang mungkin di pemerintahan mengatakan, wah Ika keluar di media sosial. Iya. Pada saat ini Ika malam ini Ika mendeklarasikan bahwa kita siap duduk bareng dalam satu meja. Terserah nanti mau jadinya webinar atau macam mana, yang penting kita bahas sama-sama. Iya. Tidak ada dusta di antara kita. Siap. Oke, benar ya? Oke, makasih banyak.